Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Ya, setelah lama kita tidak on air. Kita bersyukur hari ini kami tim akan pulang dari Sumatera. Ya, kami di Bandara Silangit di Sumatera Utara. Kami bertiga dengan saudari Nancy dan saudara Dani Ananta dari Kristovirus Kudus. Ya, kami diutus untuk menjadi relawan dari Kristovirus Pusat dalam rangka penanganan bencana di daerah Sibolga, Sumatera Utara. Kami bergabung dengan tim MDS yang memang sudah berpengalaman menjadi fasilitator untuk penanganan bencana, ya, membawa dukungan-dukungan, membawa logistik untuk area bencana, juga hal-hal yang lain. Nah, ini memang pengalaman pertama ya Kristovirus mengirim relawan di area bencana. Nah, kita akan melihat kisah-kisah, kita melihat cerita-cerita, ya. Mungkin juga ada yang lucu, ada yang menggelikan, tapi juga ada yang beberapa yang mengerikan karena kami di area bencana. Sebab itu ikuti terus Fokus Kristovirus edisi relawan bencana Sibolga, ya, Sumatera Utara. Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Kenalan, tadi juga kenalan. Salam kenal. Halo semuanya, aku Nancy. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Yayasan Kristovirus karena sudah mengizinkan aku untuk bergabung dalam tim relawan bersama dengan Pak Filipus dan juga Mas Dani. Nah, tujuan aku membuat video ini adalah aku ingin men-sharekan apa pengalaman aku selama aku menjadi relawan di sana. Jadi, selama aku menjadi relawan di sana, aku tergabung dalam tim MDS. Kami bergabung dalam tim MDS. Nah, akhirnya karena Pak Dani dan Pak Filipus tergabung dalam tim yang bapak-bapak gitu, yang kerja angkut-angkut gitu. Akhirnya saya ditaruh di bagian tim psikososial yang berfokus kepada ibu-ibu dan juga anak-anak. Oke guys, jadi sekarang kita mau main apa? Main lempar sandal. Mau lempar sandal. Saja pun bisa. Iya, kita mau main lempar sandal. Ini kita dibagi beberapa kelompok. Ada yang main lempar sandal, ada yang main lompat tali. Tuh ada Pak Dani guys, mau main bola. Bersabar, kalian teman. Bersabar. Lanjutkan ini. Saya Mian. Saya Mama Dede. Jamaah. Jamaah. Saya Wilda dan Kak. Saya Nancy. Yang terakhir. Saya Henley. Erlin. Bapak lupa juga. Dani Kita dari MDS. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di latihan di lingkungan 6. Seperti kegiatan kita terus guys. Mari kita, kan ketika kita waspada kita tegak, rasa tegak. Tugas kita adalah menarik, menegangkan otot-otot yang tegak itu supaya bisa kembali rileks. Saya selama di sana tidur beralasan karpet dan juga bantal gitu. Dengan keadaan yang nyamuknya banyak gitu ya. Tapi saya bersyukur karena saya bisa tidur dengan baik dan tim MDS juga membuka peluang yang besar untuk saya mengeksplor apa yang mau saya cari tahu, saya ulik-ulik tentang pengalaman mereka gitu. Akhirnya setelah hari kedua kami tergabung dalam tim MDS, kami menuju ke
Lopian untuk kami survei dulu bagaimana tempatnya di sana. Ketika kami ke sana, kami melewati banyak tempat gitu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di sosial media. Saya pikir ya di sosial media itu kan biasanya kadang ada hoax yang benar-benar dari tahun lalu, berapa tahun lalu. Tapi ternyata saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa semuanya itu benar-benar real, benar-benar nyata, bahwa sebenarnya semuanya itu tuh benar-benar terjadi. Dan saya benar-benar ikut sedih waktu itu sih. Saya merasa sedih sekali. Saya memposisikan bagaimana ketika saya ada di posisi seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya melihat semua itu, saya tiba di Lopian. Nah, Lopian ini adalah tempat di mana kami mengadakan psikososial. Nah, di Lopian itu terbagi dalam beberapa lingkungan 1 sampai dengan 6. Kami berada di dalam lingkungan pertama yang 1 itu, karena di situ memang banyak anak-anak dan juga banyak ibu-ibu. Dan juga di sana ada gereja GPDI yang dimana itu tempat untuk mereka ketika ada bencana longsor dan juga hujan air itu menjadi satu, mereka berkumpul di GPDI itu, di gereja itu. Ibaratnya kata Bapak Pendeta ya, gereja itu tuh seperti bahtera untuk mereka. Itu tidak hanya untuk orang yang Kristen, tapi juga ada yang non-Kristen. Mereka semua ketika bencana itu mereka berjalan menggunakan tali, karena benar-benar deras sekali itu banjirnya. Mereka naik ke atas gereja, mereka menginap tidur di sana beberapa hari. Akhirnya saya mendapatkan juga cerita-cerita dari orang-orang sekitar, apa yang mereka alami selama di sana. Untungnya, puji Tuhannya di Lopian ini tidak ada korban, tapi memang ada beberapa cerita rumah yang hanyut sampai ke jalan, rumah yang sudah tertimbun oleh tanah, rumah yang sampai miring, dan juga beberapa anak-anak yang memang mereka masih memiliki trauma itu. Karena ketika saya dapat cerita, ada anak namanya itu Dela, dia tuh benar-benar sama keluarganya itu ketika kejadian itu terjadi, dia dan keluarganya itu tuh ada di dalam rumah itu, dan ketika longsor itu terjadi rumahnya itu hanyut, tapi keluarga mereka tuh ada di dalam situ. Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka minta tolong dan baru ditemukan pada pukul 9 malam itu. Nah, akhirnya itu salah satu cerita dari masyarakat di sana. Dan juga untuk tentang psikososial, apa sih psikososial itu? Kami melakukan kegiatan penghiburan, bermain bersama, trauma healing untuk anak-anak dan juga ibu-ibu agar mereka mengerti bahwa dalam situasi bencana ini, situasi musibah ini, mereka itu tetap kuat. Apa yang harus mereka lakukan ketika seandainya mungkin bencana itu akan terjadi lagi, apa yang harus mereka lakukan. Dan kami memberikan penghiburan seperti bermain bersama, senam bersama, tertawa bersama, mengungkapkan bagaimana perasaan kami. Dan akhirnya disitulah saya bisa dekat dengan anak-anak. Betul, tidak butuh waktu lama untuk dekat anak-anak, karena anak-anak itu mereka bisa tahu bagaimana rasanya ketika ada orang yang benar-benar sayang sama mereka. Dan ya, ketika berpisah dengan mereka itu adalah hal yang paling berat buat saya. Tapi saya bersyukur saya bisa mengenal mereka. Ya, saya juga bersyukur bahwa mereka telah menyayangi saya seperti kakak mereka sendiri. Dan ya, itu pengalaman saya di sana. Dan terima kasih untuk Yayasan Christophorus karena sudah mengizinkan saya untuk bergabung dalam tim relawan ini. Kiranya Yayasan Christophorus dapat selalu diberkati, dan ketika seandainya memang nanti ada misi-misi lagi, kiranya tim Yayasan Christophorus akan selalu diberkati dan akan terus mengirim relawan-relawan yang keren-keren. Terima kasih Yayasan Christophorus, God bless you.
menjadi relawan memang pengalaman pertama ya sepanjang pelayanan ini. Pertama kami sampai di Sibolga bergabung dengan MDS dan kami menyelami apa-apa yang bisa kami lakukan. Tapi sebelumnya kami diajak untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi dan kami sangat terkejut karena apa? Memang berita-berita yang kita dengar di media sosial ataupun di media online itu benar kami lihat di sana, ya. Betapa banyak rumah-rumah yang hanyut, rumah-rumah yang hilang, ya, kayu-kayu gelondong, batu-batu besar, dan sungai yang sedemikian lebarnya penuh dengan kayu-kayu itu kami lihat. Sehingga kami, wah, ini aja kami di sini 2 bulan setelah bencana. Kami membayangkan seperti apa waktu itu ya di hari-hari itu. Dan beberapa orang lalu menceritakan kepada kami apa yang mereka alami, yang terjadi di pagi hari. Ya, mereka mengalami banjir yang sedang, lalu mereka sudah bersihkan. Mereka banjirnya agak tinggi, surut lagi mereka bersihkan, dan di tanggal 25 November 2025 ya jam 9 pagi ya banjir begitu besar terjadi dengan segera, dengan tiba-tiba yang memporak-porandakan tanaman mereka, rumah-rumah mereka. Itu benar-benar sangat mengejutkan dan memukul mereka. Kita tuh ada di Tuka, di daerah bencana yang paling parah. Tuka itu sekitar 45 menit sampai 1 jam dari Sibolga. Kami dibawa ke satu tempat ya, namanya Lopian. Ya, kami ada di sebuah gereja itu sangat besar untuk ukuran di daerah. Ya, gereja yang berlantai 2 ini bisa menampung 500 orang. Waktu banjir besar terjadi, semua orang naik ke gereja di lantai 2. Mereka bersyukur bisa selamat dari banjir, dari terjangan batu-batu dan juga gelondong-gelondong kayu, tapi mereka menjadi khawatir, ya, akan kuatkah gereja menampung ratusan orang di lantai 2. Tapi bersyukur gereja itu dipakai Tuhan untuk menjadi sebuah bahtera yang menyelamatkan banyak orang di situ. Nah, di situ juga kami melihat benar-benar rumah-rumah yang hilang, rumah-rumah yang hanyut, ya. Dan kami juga berkesempatan berkenalan dengan relawan dari Rebana. Awalnya saya berpikir Rebana ini dari lembaga Muslim, tapi ternyata Rebana itu relawan bencana nasional, ya. Walaupun memang dari Baptis, tapi mereka mengatasnamakan relawan nasional. Ini dari gereja Baptis. Nah, kami diajak ke satu tempat namanya Garuga. Garuga ini satu tempat yang paling viral saat itu, ya, jembatan yang penuh dengan kayu-kayu gelondong, dan itu benar-benar habis. Satu kampung habis. Kami di sana bertemu dengan beberapa masyarakat, kami ke sekolah-sekolah, juga ke dapur umum, lalu kami menyalurkan distribusi, kami mendistribusikan bantuan berupa alat-alat rumah tangga.
Aidrin. Oh, waktu ada banjir kamu pas tidur? Banjir jam berapa? Pagi. Rumahmu udah kebanjiran? Oh ya, bersyukurlah kalau rumahmu udah kebanjiran. Dari Garuga hanyut sampai sini, hantam itu. Paling parah. Kehadiran mereka adalah karena utusan-Mu oleh belas kasih yang mengetuk hati mereka untuk menolong kami. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran mereka, dan nantinya kami akan menerima oleh-oleh yang mereka berikan kepada kami. Semoga ini Tuhan. Dan itu ditunggu-tunggu oleh mereka. Ya, kami juga berkenalan dengan beberapa hamba Tuhan di sana yang rumahnya juga terkena bencana, terdampak. Banyak hal yang kami lihat dan tidak bisa kami ceritakan karena apa? Dahsyatnya bencana itu. Ya, memang pengalaman di jalan itu sungguh luar biasa ya. Kita ada di sebuah gereja yang roboh, yang tidak sampai tertimbun, tetapi longsornya itu di daerah itu hampir semua kampung, sehingga kita melihat sungguh mengerikan. Nah, di situ ada gereja Tuhan yang terus beraktivitas, ya, meskipun dengan tempat yang sederhana, tempat yang seadanya, tapi semangat mereka tuh luar biasa. Di sisi lain, bencana ini mengajarkan kepada kita untuk setiap kita itu benar-benar mencintai lingkungan, ya, mencintai alam sekitar kita, sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Longsor terjadi itu ya memang karena alam, tetapi juga karena ulah manusia sendiri. Ini adalah pengalaman pertama saya berkunjung ke tempat bencana, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena di sana itu saya mendapatkan hal-hal yang tidak mungkin saya dapat hanya dengan melihat video. Kayak baunya seperti apa, suasananya, atmosfernya di sana, kemudian pasca bencana itu kehidupan orang-orang di sana seperti apa, itu tidak bisa dilihat hanya dengan melihat video di YouTube. Makanya di sana itu benar-benar mendapatkan pengalaman yang luar biasa, banyak suka dukanya, termasuk karena di sana kualitas airnya masih jelek. Saya di sana sempat gatal-gatal, tetapi untungnya ada bertemu dengan dokter keliling di sana yang kemudian saya periksa di sana, dikasih obat dan sehari langsung sembuh. Dan selama saya tinggal di sana bersama MDS itu akomodasi yang saya terima benar-benar luar biasa, karena itu di luar ekspektasi ya. Karena saya pikir masakan dapur umum itu ya biasa-biasa aja. Ternyata di sana itu enak sekali. Masakan dapur umum itu enak. Di sana saya makan sehari 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam. Padahal kalau di rumah saya makan cuma 2 kali. Di sana enak sekali, dan untuk
tempat tinggal, tempat saya tidur, saya nggak bisa komplain karena itu cukuplah. Ada alas, ada atap. Di situ saya satu ruangan dengan bapak-bapak, dan waktu itu di Lopian itu satu ruangan itu diisi dengan 7 orang bapak-bapak dan 6 orang diantaranya itu ngorok semua. Tapi tidak masalah karena waktu itu saya capek ya. Barangkali saya juga ikut ngorok, tapi saya nggak tahu gitu. Waktu itu saya tetap bisa tidur pulas karena kegiatan pada hari itu capek sekali, banyak sekali kegiatannya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada MDS yang telah memberi kesempatan untuk kami bergabung, untuk kami punya pengalaman baru. Ya, Yayasan Christophirus mengucap syukur untuk hal ini, dan kiranya ke depan kita bisa bekerja sama lagi untuk kita boleh saling mendukung.